Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih sudah hadir di sini dari berbagai wilayah. Namun saya lihat bapak-bapak makin terseret. Kalau bulan kemarin kan ibu-ibu rada kesini. Akhirnya sudah mulai di tiang. Kemungkinan nanti bulan depannya bapak-bapak terusir dari. Ya, ibu bapak, hari ini kita akan bahas tentang mimpi. Tentang apa, Bu? Mimpi dalam apa, Bu? Terlelap dalam buayan mimpi. Ibu, mimpi itu ada dua. Ada mimpi hakiki. Mimpi hakiki itu mimpi yang sebenarnya. Ada mimpi majazi, mimpi sebagai kiasan. Pertama, mimpi hakiki. Mimpi yang sebenarnya mimpi. Ya. Berarti kalau mimpi yang sebenarnya mimpi mah dalam keadaan tidur. Tidur. Nah, yang kedua mimpi majazi. Mimpi majazi itu mimpi dalam arti kiasan. Kiasan. Ya. Berarti kalau mimpi majazi, mimpi dalam arti kiasan mah dia terjaga. Terjaga. Aku punya tabungan 1 juta. Insya Allah tahun ini berangkat umroh. Mimpi kamu. Nah, itu mimpi naon tah? Kiasan. Mimpi kamu. Nabung gak karasa 1 juta. Setahun ini mau umroh. Mimpi kamu. Nah, itu mimpi yang sifatnya kiasan. Kiasan. Ya. Jadi mimpi itu memang bisa hakiki, bisa kiasan. Nah, kita bicara dulu tentang mimpi hakiki. Jadi mimpi hakiki itu pengalaman bawah sadar. Pengalaman bawah yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan. Jadi mimpi hakiki itu pengalaman bawah sadar. Berarti kalau pengalaman bawah sadar, kitanya lagi nggak sadar, alias tidur. Ya. Yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan. Ibu pernah nggak mimpi lihat ketemu dengan orang tua yang sudah wafat? Nah, itu penglihatan. Terus si emak teh bilang, "Neng, sing jadi jelema soleh," kedengaran. Bahwa emak almarhum teh ngomong. Jadi Anda dalam mimpi itu melihat, mendengar nasihat, "Neng, kamu kudu solehah, tong galak teuing ka salaki." Kedengaran. Galak tong galak teuing ka salaki. Salaki kamu meni begang gitu. Itu ada perasaan bersalah. Jadi yang namanya mimpi itu pengalaman bawah sadar tapi melibatkan penglihatan. Jadi kadang dalam mimpi itu kita melihat, mendengar, memikirkan atau ada perasaan gitu. Ya. Pernah ada anak yang ketemu saya. Dia bilang, ya anak muda sih, kayaknya 25, 26 gitu. "Pak, boleh enggak saya mengusulkan biar mama tuh cerai sama ayah? Karena saya kasihan lihat mama seringkali disakiti.
sekarang saya sudah kerja, adik saya sudah kerja, penghasilan saya tidak seberapa, tapi saya ingin menyelamatkan mama dari penderitaan kekejaman bapak. Konsul ke saya, boleh enggak saya mengusulkan cerai? Cek anaknya. Saya bilang, ya kamu ngobrol sama ibumu. Pak, dari mulai saya kecil, mama saya teh sering disiksa loh Pak. Tapi mama saya teh bilang, kenwe, iya mah pantos surga. Ini teh pintu surga. Tapi kan saya nggak tega Pak. Dah, ya. 2 minggu kemudian, anak muda ini datang lagi Pak. Dia bilang, Pak, 2 hari setelah saya konsul dengan Bapak, belum saya ngobrol sama orang tua, papa teh meninggal ngadadak. Ini atoh gitu atuh hari kami. Jadi kami belum sempat ngobrol sama mama, tapi papa teh meninggal ngadadak. Persoalannya yang mau saya konsultasikan, saya mimpi berulang-ulang dan adik saya pun mimpi yang sama. Saya melihat bapak saya teh menderita, bajunya compang-camping, terus saya teh kasihan sama dia. Dia bilang, Neng, tulungan bapak Neng, tulungan bapak Neng. Nah, sampai saya teh menangis Pak. Berarti si teteh eta dina ngimpi, nah sedih tuh. Nah gitu. Nah, itu namanya mimpi yang hakiki. Jadi mimpi hakiki itu sebenarnya bawah sadar. Tapi melibatkan penglihatan. Dia lihat bapaknya menderita. Mendengar bapaknya merintih kesakitan jeung minta tolong. Terus si anak itu tetep benci-benci ka bapak. Hari ningali sangsara gitu mah sedih. Sampai dalam mimpi itu saya dan adik saya menangis. Masalahnya Pak Am, ini terjadi beberapa kali. Nah sebenarnya saya ingin cerita sama Anda bahwa mimpi itu sebenarnya peristiwa bawah sadar. Tapi melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan gitu. Nah mimpi itu kadang logis, kadang tidak logis. Ya mimpi yang logis teh, ya mimpi yang masuk akal. Ya. As hayang piknik ke Ancol, pergi ke Ancol, etama realistis logis. Wong nu dicita-citakeun ku Anda yang piknik ke mana? Ke Ancol, ya masuk akal gitu. Nah gitu. Aya nu tidak logis, ari ngimpi hayang umroh, ari datang ke Pelabuhan Ratu. Ya kan? Ari ek bobo mah, ya Allah pengen umroh dengan percikan iman. Nah, aya di lautan Pelabuhan Ratu. Nah, oke ya Bu ya. Nah, jadi mimpi itu menarik sebenarnya. Berbagai ilmu membedahnya. Nah, ada ilmu psikologi yang membedah tentang mimpi. Sigmund Freud mengatakan mimpi itu jalan menuju alam bawah sadar. Jadi gini, kita tuh nggak tahu bawah sadar kita apa. Yang terjadi di bawah sadar kita nggak tahu. Tah mimpi itu katanya jalannya. Jadi apa yang ada di bawah sadar kita itu kadang bisa ditelusuri lewat mimpi-mimpi kita. Makanya kalau Anda kangen sama orang tua, ujug-ujug muncul dalam mimpi. Itu artinya dia menjadi pintu bawah sadar kita. Bawah sadar kan gini, di bawah sadar kita tuh, aduh kangen sama emak. Kangen sama emak. Mimpi. Jadi seolah-olah apa yang ada di bawah sadar dibuka jalannya, ketemulah jeung emak. Gitu. Orang mah geuleuh dah ka jelema eta teh. Amit-amit. Aya dina mimpi. Bangun teh baeud we. Mamah kunaon baeud? Jelema eta datang. Nah, jadi ya
Jadi kadang-kadang mimpi itu manifestasi dari keinginan-keinginan bawah sadar. Jadi mimpi itu bisa jadi manifestasi keinginan-keinginan bawah sadar. Jadi kalau ibu punya keinginan yang sifatnya tidak diucapkan, itu kadang-kadang suka ada dalam mimpi. Tadi Ustadz Ihsan ngejelasin tentang haji. Bawah sadar ibu teh ya pengen haji kan? Duh ya Allah, resep haji gitu kan. Nah gitu. Ada bawah sadar. Nah ngimpi atau naik pesawat. Terus talbiyah, labbaika Allahumma labbaik. Gitu. Landing gitu. Pas keluar teh di Bandara Husein. Nah, kan kudu nama di Bandara Jeddah. Bener tuh? Nah gitu. Eta teh ngaco tah si ieu teh nyambung. Tapi di pesawat mah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syari. Nah di ngimpi teh asa sedih, terharu. Tapi pas landing keluar di pesawat, nah Bandara Husein. Nah, gitu. Terus dijemput telin kubus, angkot ngajajar. Nah, jadi emang mimpi masuk unik. Jadi ada mimpi yang logis, ada yang tidak logis, mimpi yang nyambung. Tapi itu semua bermuara dari keinginan-keinginan bawah sadar sebenarnya. Ya. Matak aya ngimpi tenu runut jelas cerita nate. Anu teh jelas. Nah, landing teh di Husein. Tapi talbiyah. Kan kudu di Bandara Jeddah gitu. Kan biasanya mah keluar bandara teh naik bus. Nah, ieu ngajajar angkot. Nu warna ungu deh. Ngajajar angkot. Jadi sebenarnya Bu, kalau mau serius, mimpi itu dianalisa dalam psikologi, dianalisa dalam juga namanya neuroscience. Neuroscience teh ilmu yang membahas tentang otak. Tapi saya kan tidak akan bahas tentang neuroscience, eta mah ranah dokter. Saya tidak bahas dengan ranah psikologi, itu mah ranah psikolog. Tapi paling tidak mimpi hakiki itu menjadi pembahasan para ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Jadi psikolog membahas, terus neuroscience yang membahas tentang otak, juga beliau-beliau dengan kapasitas ilmunya membahas tentang mimpi ya gitu. Nah, di dalam Islam mimpi itu ada 3 macam. Ada 3 macam mimpi dalam Islam. Ar-ru'ya salasun, hadithun nafsi, wa takhwifus syaitan, wa busyra minallah. Kata Nabi, mimpi itu ada 3. 1, hadithun nafsi, bisikan hati. Bisikan hati itu keinginan-keinginan atau apa yang terbersit dalam diri kita. Ya. Hadithun nafsi, keinginan-keinginan diri kita. Yang kedua, takhwifus syaitan. Itu rasa takut yang datang dari setan. Jadi setan itu bisa masuk mimpi kita. Bisa masuk. Yang ketiga, busyra minallah. Kabar gembira dari Allah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu ada 3. Pertama, hadithun nafsi, yang jadi bisikan-bisikan jiwa. Wa takhwifus syaitan, atau rasa takut dari setan. Atau yang ketiga, busyra minallah, itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha,
Jika seorang di antara kalian mimpi yang menyenangkan, yang menggembirakan. Ya, ini yang tadi ada mimpi karena hadithun nafs. Apa tadi hadithun nafs? Apa? Bisikan hati. Ya. Contoh bisikan hati teh gini. Dengar Ustadz Ihsan cerita tentang haji, ada bisikan, duh ya Allah pengen gitu ya. Ada orang cerita umroh, duh ya Allah, ya kan gitu. Ibu dengar teman ibu anaknya sudah diwisuda, duh anak saya masih kuliah semester 3, mudah-mudahan saya nanti diwisuda anak teh gitu. Ya hadithun nafs, ya kan? Karena kalau wisuda kan kadang ibu sok lebih heboh dari budaknya. Dan teh. Sok. Anak di wisuda akhir November, nu sibuk teh. Teteh, iya mamah kudu baju naon, ieu teh Oktober teh. Mamah ke heula atuh. Aku juga masih santai, wisuda teh nanti November. Lin kitu. Yang saya cerita mitos apa fakta? Nu sakola budak nu heboh wisuda indung atuh. Nah, jadi jika seorang di antara kalian bermimpi dengan satu yang menyenangkan, jadi ada hadithun nafs. Hadithun nafs itu keinginan-keinginan jiwa. Dan kemudian keinginan jiwa itu nyata dalam mimpi. Menyenangkan enggak? Fa innama hiya minallah. Ingatlah, itu isyarat kebaikan dari Allah. Falyahmadillah. Sok kamu ucapkan alhamdulillah. Wal yuhaddits biha. Sok kamu bicarakan. Dengar ya. Tadi mimpi teh ada berapa? 3. Pertama, bisikan. Nah, kata Nabi, kalau kamu mimpi yang kamu bisikan dalam hati, baik sengaja atau tidak sengaja, itu nyata dalam mimpi dan kamu happy, fa innama hiya minallah. Nyata hiburan dari Allah. Falyahmadillah, begitu bangun, alhamdulillah. Wal yuhaddits biha, dan kamu boleh ceritakan, teteh, tadi malamnya amni asanya teh aku ngimpi. Ngimpina umroh jeung percikan iman. Teteh dina ngimpi eta tehnya ada pelepasan di Masjid Trans. Terus dina ngimpi eta teh terus ka bandara. Meni asa nyata da teteh. Iya, nah terus gitu tehnya di pesawat teh sama pembimbing di percikan iman teh dibilangin gini, ibu kita sudah ada di mikot, mari ihlal ihram dan talbiyah. Saya teh talbiyah nepi ka ceurik saya teh. Terus saya teh ka hotel, geus di hotel teh ningali Ka'bah, saya nangis ngagukuk atuh. Tawaf. Pasti lu putaran keheul teh salaki dia ngaganggu. Mamah gugah. Jadi teh tamat umroh teh. Ngan 3 kali tawaf teh. Bu, tapi intinya itu mimpi yang menyenangkan enggak? Yuhadis, kita itu ada tersirat keinginan umroh. Lalu ru'ya, kamu lihat dalam mimpimu, fa innama hiya minallah. Tahu enggak? Itu teh hiburan dari Allah. Atau muncul dina mimpi ente umroh ge. Atau dihibur ku ngimpi, ya kan? Gitu. Maka apa? Begitu bangun, alhamdulillah ya Allah. Wal yuhaddits, kamu boleh ceritakan sama orang. Tadi malamnya aku mimpi almarhum suamiku. Masya Allah, wajahnya teh meni bersih. Terus bilang ke aku teh, mama, kadenya barudak sing sarole, ameh bareng di surga. Saya nangis hari itu. Berarti mimpi baik kan? Bang, alhamdulillah ya Allah. Suamiku tuh kelihatannya bahagia di sana. Gitu. Aku mah cantang tuh bahagia. Ya, gitu. Da aku baheula galak pisan ka salaki. Gitu. Salaki mah sabar ya Allah. Nah, berarti boleh enggak diceritakan? Nah, boleh ya. Nah. Wa idza ra'a ma yakrahu.
Kalau kamu mimpi yang tidak menyenangkan, mimpi yang tidak menyenangkan, falyata'awwadz billahi min syarriha, berlindunglah kamu kepada Allah dari keburukannya. Ibu, saya tadi katakan, bukan saya, Nabi mengatakan mimpi itu ada 3 kan? 1 bisikan hati. Ternyata bisikan hati yang baik, keinginan yang baik itu nyata dalam mimpi. Anda happy, maka Anda katakan alhamdulillah. Dan Anda boleh ceritakan sama orang. Terus, wa idza ra'a ma yakrahu, kalau kamu mimpi dan itu tidak menyenangkan, falyata'awwadz billah min syarriha wa min syarri syaitan. Kamu berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan setan. Jadi ibu mimpi buruk ya, bangun, auzubillahi minasyaiton, berlindung kepada Allah dari saya gitu. Fal yubsiq an yasari thalathan, bila perlu meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Di semelte salaki kerja. Bu, meludah 3 kali teh bukan enggak. Isyarat. Paham enggak, Bu? Nah, gini ngesok. Nah, gitu. Bukan berarti suami kerja ceprot. Wal yasta'iz billahi minasyaitoni thalathan. Kamu berlindung kepada Allah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kalau kamu masih tidur, falyatahawwal an janbihi alladzi kana alai. Kamu ganti posisi. Kalau misalnya ibu lagi tidur mimpi ke sebelah kanan, menakutkan tah. Ibu bangun berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, malika dia. Salaki ya. Lebih serem tuh, nangkarak. Ya. Nah, terus ada lagi keterangan, la yuhadditsu biha ahadan. Jangan kamu ceritakan. Nah, jadi gini Bu, kalau bapak mimpi yang buruk, ibu berlindung kepada Allah 3 kali, auzubillahi minasyaitonir. Bila perlu posisi tidurmu berubah. Terus apa? Siang jangan kamu ceritakan. Ibu mah mau mimpi menakutkan malah sok cerita. Guys, nanti kumpul abis MPI ya. Naon, aku ada mimpi buruk. Ngumpul tah babaturan teh. Ani, Rita, Siska, Dela, Cucu, Kokom, jajar. Aya naon? Tadi peting orang ngimpi, siun si orang tuh. Bu, nah eta teh nggak boleh diomongin. Jadi kalau mimpi buruk Pak, jangan diomongin. Dan berlindung kepada, karena itu dari setan. Kalau kamu mimpi baik kata Nabi, kamu berterima kasih kepada Allah dan kamu boleh menceritakannya gitu. Nah ini saya lagi cerita mimpi yang hakiki ya. Sangat mungkin kita ngalamin gitu kan? Ya sangat mungkin kita mimpi yang baik. Itu sebabnya kenapa kita kalau mau tidur teh berdoa, karena setan itu bisa masuk lewat mimpi kita. Ya, pokoknya kalau Anda mimpi buruk, menakutkan, mengerikan, ta'awuz. Falyata'awwadz thalathan. Kamu berlindung kepada Allah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sok ubah posisi. Ya. Terus besok jangan diomongin. Jangan diomongin. Tapi kalau mimpi baik, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Besok boleh diomongkan. Ya. Gitu. Tapi jangan berlebihan, jangan ditulis di IG. Wah. Maksudnya yang sewajarnya aja, ya. Yang sewajarnya aja. Ya. Nah, Ibu, beda mimpi kita dengan mimpi Nabi. Ini kita lagi cerita mimpi hakiki kita ini yang bukan Nabi. Nah,
ada mimpi para nabi namanya ar-ru'yas sholihah. Ru'yas sholihah itu mimpi yang benar berdasarkan wahyu. Nah ini mah sama kita-kita tidak mungkin terjadi. Ar-ru'yas sholihah itu mimpi yang benar yang merupakan wahyu dari Allah. Contoh, Nabi Ibrahim bicara kepada anaknya saat beliau harus menyembelihnya. Itu kan lewat mimpi. Ya bunayya, sini nak, duduk. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Tadi malam ayah teh mimpi. Nah mimpi nih. Anni adzbahuka, ayah harus nyembelihmu. Fandur madza taro, sok gimana pendapatmu? Nah, kade ibu mah jangan nak kadia cicing. Mamah ngimpi kudunya kek kamu. Ibu jeung bapak mah Anda bukan nabi. Ingat ya. Jangan ikut-ikutan seperti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu lewat mimpi. Anni azbahuka, ayah teh kudu menyembelih kamu. Fandur madza taro, gimana pendapatmu? Karena anaknya soleh, anaknya nggak bilang nih, ayah jika nama ti setan ya tete, makanya ayah kudu nyembelih aku. Enggak. Karena Nabi Ismail tahu bapak nate nabi, maka ngimpi nate mimpi yang benar. Ar-ru'yas sholihah, ru'yas sholihah mimpi yang benar. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sholihin. Ayah, kalau itu memang perintah Allah, kerjakan saja. Saya siap sabar menerima perintah itu. Nah, jadi ini contoh bahwa Nabi siapa? Nabi Ibrahim menerima wahyu lewat mimpi. Nah, tapi sekali lagi itu mah para nabi. Nabi Muhammad juga mengalami hal itu, ya. Dan nabi-nabi lain juga mengalami. Jadi ada wahyu itu lewat mimpi, tapi spesifik itu mah nabi. Hari kita ini cuma 3. 1 bisikan hati, 2 datang dari setan, 3 datang dari Allah. Datang dari Allah itu kalau kita mimpi yang baik-baik. Yang tidak tadi bilang falyahmadillah, Anda punya bisikan, sama Allah diwujudkan bisikan itu, keinginan bawah sadar itu dalam sebuah mimpi. Berarti kata Nabi itu Allah ngasih karunia. Falyahmadillah, sok kamu mengucapkan alhamdulillah. Dan kamu boleh cerita. Karena memang dalam Islam tuh kita kalau dapat nikmat boleh diceritakan. Apa ayatnya dalam surat Wadduha? Wa amma binikmati rabbika fahadits. Kalau kau punya nikmat, kamu boleh ceritakan. Bukan sombong tapi menceritakan. Teteh alhamdulillah baru daktenya tos lulus nu 2 teh. Tos kenging damel alhamdulillah. Itu namanya menceritakan kenikmatan. Gitu, ya. Tah suami alhamdulillah tos pensiun, jadi telingas teuing tah. Insyaallah di bumi wae. Duka tah abdi duka kieu tukah henteu tah mayunanana. Nah kan gitu. Jadi ya, kan kalau kita punya nikmat ceritakan. Ibu kalau lagi banyak uang ya, ibu boleh bilang pas di kumpulan keluarga teh, wah tante bibi bilih aya nu peryogi artos. Neng nuju seueur artos, mangga. Da Anda mah nggak gitu, pasti ke suami teh, tong loba ngomong kade. Papayahan we urang mah pura-pura teu boga duit cicing. Ayah cicing tong sok ngomong. Cicing papayahan we urang mah kete ngarinyum deui ka urang. Nah. Jadi ya, Ibu, kenapa pernikahan harus dikasih tahu? Itu kenikmatan. Teteh alhamdulillah saya teh udah nikah. Masya Allah, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a. Nah supaya orang ngedoain kita ya. Hari teteh tos nikah ada aja, hanya Allah yang tahu. Nu pendidikan mah halal, ada aja hanya Allah.
Nah, jadi kalau dapat kenikmatan tuh ceritakan. Kamu dari mana? Habis dari pengajian di TSM, banyak yang hadir. Alhamdulillah, aku kebagian di tengah. Ada teman aku, dia terlambat naik ka luhur. Ti luhur teh kikieuan tah. Kikieuan. Hari aku makan duduk gini aja, aku mah duduk kieu we langsung. Teman aku mah kikieuan tah, kikieuan. Da salah manehna kan terlambat. Itu menceritakan kenikmatan bahwa Anda dapat duduk yang enakeun. Benar enggak sih? Pokoknya mun Anda dapat kenikmatan, ceritakan. Gitu. Itu yang kemudian orang suka ada syukuran rumah dengan dia. Kang hadirnya kayaknya di kantor ke rumah lah. Ayah syukuran, alhamdulillah saya dapat rumah. Nah itu ceritakan, nggak apa-apa. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau kau punya nikmat ceritakan. Termasuk kenapa kalau mimpi yang baik diceritakan? Karena itu nikmat karunia, gitu ya. Nah itu mimpi hakiki. Ya, sekarang mimpi majazi. Apa majazi itu? Mimpi kiasan. Begini Bu, jadi mimpi kiasan teh kitanya tidak tidur, kayak sekarang, nyata gitu, ya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Bu, ya, bahwa setan itu suka membuat hidup kita dalam mimpi, ya, yaitu dengan memberikan angan-angan. Apa Bu? Angan-angan. Itu mimpi yang hakiki. Memberikan angan-angan. Memberikan angan-angan tekiye. Insya Allah. Ya mimpi yang majazi, yang kiasan. Jadi mimpi ini tidak mimpi dalam arti Anda tidur, tidak. Mimpi majazi itu artinya benar-benar kita sadar diri, tidak tidur. Nah, kita kadang terlelap dalam buayan setan. Salah satunya adalah tamanni. Tamanni itu artinya memberikan angan-angan. Oke, masih bingungnya katingali wajah nanti kieu. Contoh, ada nggak di sini yang insya Allah nanti malam aku tahajud? Insya Allah. Faktanya kan kamu nggak sholat, lewat, bener tuh. Isuk mah jadi tahajud, lewat lagi. Insya Allah lah, oke malam Senin insya Allah lewat lagi. Setan membuat angan-angan Anda mimpi. Anda tidak tidur, tapi Anda dibikin mimpi. Jadi sholat tahajud hanya angan-angan. Pas ada teman-teman ngomongkan tahajud, orang asa rajin tahajud. Padahal baru angan. Paham maksud saya? Nah itu mimpi yang majazi itu kayak gitu. Nah Ibu, yang bahaya itu kita mimpi dalam keadaan jaga seperti ini. Ya. Kayak orang ya kudu tobat. Bari sampai sekarang ETT tahun 2020 ya gitu. Kudu tobat. Akhirnya 2025 belum tobat juga. Berarti kita tuh seperti dalam mimpi. Taubatnya cuma sekedar aku mau tobat. Kumaha sih mimpi terjadi nyata. Sekarang orang mimpi umroh. Kan ternyata umroh. Iraha manehna daftar. Kapan dia dapat seragam? Tapi asa umroh. Tapi itu kan mending mimpi hakiki, benar-benar ngimpi. Yang bahaya itu mimpi majazi. Jadi kita ini hidup dalam, jadi soleh itu hanya impian. Aku pokoknya aja harus jadi orang dermawan, kemah entong pedit teuing ka jelema teh entong. Tapi anggar kamu pedit.
Jigana kasalah kita tong galak teuingnya da. Nggak boleh loh ke suami galak-galak. Ningali salaki mah galak we. Tapi punya cita-cita nggak galak. Nah, itu namanya mimpi yang dari setan, mimpi yang mimpi kiasan majazi dalam bentuk tamani. Apa tamani? Angan. Coba lihat di surat An-Nisa ayat 120. Ya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Betul nggak? Coba cek. Surat An-Nisa ayat 120. Betul nggak bunyinya itu? Kalau salah berarti Anda cari sendiri, oke? Ya'iduhum, setan itu memberikan janji-janji. Sok gitu, udahlah nanti we atau tahajud mah, nanti we tahajud. Terus wa yumannihim, membangkitkan angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Nah, ibu bapak, teman-teman, kita kudu waspada dalam hidup ini. Bisi kita teh dalam buayan mimpi setan. Dalam buayan mimpi setan teh naon cik? Mau berbuat baik teh sebatas angan-angan. Ah nanti mah nggak akan pelit. Ah nanti mah mau tobat. Ah nanti mah ke anak teh nggak akan terlalu galak. Ah ke suami teh bakal bager. Ah ke istri teh bakal dermawan. Dan nyata nama henteu. Enggak, insya kan gini, teteh hayu ngaos, mangga insya Allah, mangga tipayun, tak eta titi 2017 sampai meh covid, tiap diajak ngaos, mangga tipayun, insya Allah abdi nyusul, tipayun we, nanti saya nyusul, duluan we saya nyusul, asacan pernah nyusul, tapi tiap diajak, tak ibu tahu nggak, dia itu mimpi dalam angan-angan. Nah itu bahaya tuh. Karena setan tuh katanya di ayat ini membuat manusia berangan-angan baik. Jadi baiknya itu baru di level angan-angan. Taubat itu baru di level angan-angan. Datang ke majelis ilmu baru level angan-angan. Apa yang terjadi? Sampai mati tidak nyata. Seolah itu jadi mimpi saja. Nah gitu loh. Makanya ada ayat yang mengatakan orang yang terbuai mimpi angan-angan itu, terbuai mimpi angan-angan, mimpi yang majazi, ketika mati itu dia bilang, Robbi lau akhortani ila ajalin qarib, Tuhan tangguhkan kematianku sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar saya bisa berbuat kebaikan. Surat Al-Munafikun coba gitu Bu, ayat 10. Surat Al-Munafikun ayat 10. Nah ini bahayanya kalau kita hidup dalam angan-angan. Karena hidup dalam angan-angan kebaikan itu seperti orang mimpi, terbuai oleh mimpi. Ya. Ada Bu? Apa ayatnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya. Sok kamu kalau ada rezeki nafkahkan. Kalau ada Bu yang namanya menafkahkan teh tidak selamanya uang. Ibu sekarang menafkahkan waktu, menafkahkan tenaga, menafkahkan pikiran. Ibu teh sedang menafkahkan. Karena ibu datang ke sini kan butuh tenaga, butuh waktu, dan tentu saja butuh ongkos, butuh pikiran, karena kan ibu kudu berpikir, menyimak apa yang saya dengar. Itu namanya berinfak dengan harta, dengan pikiran. Min qabli ayatia, sebelum datang kepadamu kematian. Jangan sampai ketika kematian datang baru kamu bilang, Tuhan tangguhkan kematian saya sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar aku bisa berbuat baik, agar aku menjadi orang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah itu tidak akan menangguhkan. Nah ibu bapak yang harus kita waspadai teh, jangan sampai kita terbuai mimpi dengan angan-angan. Ya, jadi terbuai mimpi dengan angan-angan yang tadi. Jadi kita harus mewaspadai
kalau di antara kita mau berbuat baik itu belum nyata, masih angan-angan, maka dia berada dalam buayan, terlelap dalam buayan mimpi. Mimpi naon? Mimpi yang majazi, mimpi yang kiasan gitu ya. Yang kedua adalah terlelap dalam buayan hawa nafsu. Terlelap dalam buayan hawa. Begini, orang yang terlelap dalam hawa nafsu itu biasanya dia hidup dengan dirinya sendiri. Diingatkan kayak apapun nggak respon. Ya. Orang kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu, teman-teman, itu kadang-kadang kita teh bingung ngenasehatin teh kudu kumaha. Mirip seperti orang yang sedang mimpi. Kan diomongin ge susah. Ada kan suami yang tidur, mama kita cerai aja. Kita cerai aja. Ayah nanaonan, kita cerai aja. Jangan ngomong gitu. Kita cerai aja, kita cerai aja. Maka omongan istrinya, ayah jangan ngomong gitu. Direspon tidak? Karena dia dalam buayan mimpi. Nah ini mah dalam buayan hawa nafsu. Orang kalau sudah dibuai dengan hawa nafsu, diingetin kayak apapun susah. Susah. Nah ini dijelaskan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Terlelap dalam buayan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Afaro'aita, betul nggak coba? Betul? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Terlelap dalam buayan hawa nafsu. Sudah ditemukan? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Sudah Bu, temukan? Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah membiarkan berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi. Maka Allah mengunci mati pendengarannya, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Allah tutup matanya. Fama yahdihi min ba'dillahi afala tadzakarun. Coba siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk kalau dia dalam keadaan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ayat ini bercerita ada orang-orang yang dinenabobokan, dibuai dengan hawa nafsu. Jadi nafsu buruknya aja dia ikuti. Ayah atuh udah berhenti, jangan judi atuh ayah, lihat anak-anak kasihan. Mau dengar nggak? Karena dia dalam seperti dia dalam mimpi, dalam buayan hawa nafsu, ya kan? Gitu. Nah, kita semua ibu bapak sangat mungkin kan dalam diri kita itu ada 3 nafsu. Nafsu mutmainnah, dorongan baik. Kayak ibu bapak kesini itu karena nafsu, namanya nafsu mutmainnah, dorongan baik. Yang kedua nafsu amaroh, dorongan buruk. Ya, jadi ada nafsu mutmainnah, dorongan baik. Ada nafsu amaroh, dorongan buruk. Ada lagi nafsu lawamah, nafsu yang mengoreksi saat kita berbuat buruk. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang mengoreksi saat kita berbuat buruk. Nah, nafsu mutmainnah itu memang dorongan berbuat baik. Ibu pernah nggak mau tidur niat nanti tahajud?
nanti tahajud. Nafsu apa? Mutmainnah. Dorongan baik kan? Bangunlah jam 3. Terus kia 3 menit deui ameh seger. Pernah ada ide, tiba-tiba ide. Tak itu nafsu amaroh, dorongan buruk. Akhirnya ibu 3 menit lep ujug-ujug Allahu Akbar Allah. Bukan 3 menit lagi 3 jam. Saya ingin cerita. Begitu bangun, ibu pernah marah nggak pada diri ibu? Aduh, ibu tikehel gitu. Kenapa harus ngikutin hawa nafsu tidur lagi? Nah itu nafsu lawamah, nafsu yang mengoreksi. Ibu kalau lagi ibu marah sama anak, itu nafsu apa? Lagi marah sama anak, nafsu apa? Amaroh. Pernah nggak ibu udah marah, udah nanti nyesel gitu loh. Jadi gini, kenapa ya aku menikah kasar pisan sama anak teh? Pernah? Tak eta lawamah. Walaupun ibu mah nggak pernah nyesel kalau udah marah sama suami, makan? Bener nggak? Hari kamu nyesel nggak sama suami? Nyesel, terlalu ringan aku marah. Gitu. Jadi maksudnya 3 macam nafsu itu selalu ada. Ada nafsu baik, ada nafsu buruk, ada nafsu ibu. Nabi Yusuf punya nafsu enggak? Iya. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan. Ketika dia diajak berbuat maksiat oleh Julaiha, apakah Nabi Yusuf tidak ada selera? Tahu dari mana Anda? Hah? Ada selera? Ada. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nah, normal laki-laki mana ayatnya? Jadi di Quran dikatakan falamma hamma biha wa hammat falamma hammat bihi wa hamma biha. Si wanita itu berselera kepada Yusuf dan Yusuf pun berselera kepada Julaiha. Jadi jangan dikira Yusuf tetap berselera, Pak. Berselera. Ingin memenuhi ajakan Julaiha. Tapi Yusuf ingat, eta teh nafsu amaroh. Inna nafsala amarotun bisu, kata Nabi Yusuf. Sebenarnya dalam diri saya itu ada dorongan berbuat buruk. Tapi saya lawan. Makanya Nabi Yusuf melawannya apa? Menghindarkan diri, lari ke pintu. Lari ke pintu. Ditarik bajunya, pret soeh di dia. Ya, mata katanya, bila yang robek itu baju bagian depan, maka Yusuf yang menginginkan Julaiha. Tapi kalau bajunya yang robek belakang, berarti Yusuf lari, dipegang, dipaksa, robek gitu. Nabi Yusuf lari kenapa? Ngelawan jiwa buruknya. Aku takut, lari dia. Kalau saya jadi Nabi Yusuf, saya juga lari ke pintu, kok kunci, yang tutup jendela. Karena saya ngikutin hawa nafsu. Pak Am gimana? Lari aku juga ke pintu. Kok kunci, pantau. Nah, jadi sebenarnya semua orang itu punya dorongan baik, punya dorongan buruk, punya dorongan yang mengoreksi. Itulah yang kemudian suka ada nyesel, ya. La uqsimu bin nafsil lawamah, demi ya nafsu yang mengoreksi. Jadi kalau udah berbuat dosa teh suka, aduh salah ini teh. Nah makanya nafsu lawamah inilah pencetus taubat. Ibu, kapan kita taubat? Kalau ada perasaan, aduh ini teh salah. Ibu kapan minta maaf sama suami? Oh Lebaran, Masya Allah. Hebat eta jawaban, ya Allah. Ibu kapan minta maaf sama suami? Lebaran. Tah, Cece sama Kakang dikasih tahu nih. Ari minta maaf ke suami teh teu kudu nunggu Lebaran. Begitu merasa bersalah, ayah maafin mama. Tadi mama kayaknya terlalu emosi, ngomong mama terlalu tajam. Maafkan mama. Itu
itu Bu begitu nyesal, aduh jigana aku ngomong ke suami terlalu keras, langsung minta maaf. Ibu mah nunggu lebaran. Tak iya problem teh. Ya kan, nunggu lebaran ya. Nah, artinya rasa bersalah, kalau kita berbuat dosa dan masih merasa bersalah, eta teh bagus. Kalau orang berbuat dosa sudah tidak merasa bersalah, tah itu yang disebut dengan dalam buayan hawa nafsu. Itu yang disebut terlelap dalam buayan. Orang yang terlelap dalam buayan hawa nafsu teh, dia berbuat salah, udah gak ada perasaan bersalah lagi. Nah itu bahaya. Maka dia akan terus melakukan kesalahan. Karena dia seperti orang tidur, gak nyadar-nyadar. Ya. Nah makanya ini suka disebut dengan mimpi majazi. Mimpi yang kiasan. Jadi orang yang diperbudak hawa nafsu, dia teh terlelap dalam buayan hawa nafsu. Dia nggak inget-inget terus aja gitu, ya, gitu. Nah, ya, coba buka surat Al-A'raf ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Ini bercerita tentang orang yang sudah terlelap dalam buaya nafsu, maka praktis indera dan hati serta pikirannya teh seperti tidak berfungsi. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ada Bu ayatnya betul itu? Sungguh kami isi neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat Allah. Ulaika kal an'am. Kalau udah begitu, dia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah ini bercerita, ayat ini bercerita tentang ada orang yang terlelap dalam buayan hawa nafsu. Maka kebanyakan penghuni neraka jahanam itu orang-orang yang mereka yang terlelap dalam buayan hawa nafsu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya sudah tidak berfungsi, matanya sudah tidak berfungsi, telinganya sudah tidak berfungsi untuk kebaikan-kebaikan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Apa maksudnya? Contoh begini. Kalau saya punya kambing di kampung, kambing saya teh suka ngerusak tanaman tetangga. Tetangga teh datang, Pak Aam, eta kambing Pak Aam teh ngarusak tanaman. Terus ku saya teh disembelih. Mah, sembelih lah, nggak enak sama tetangga tuh. Tanamannya sering dirusak sama kambing kita nih, disembelih. Terus dagingnya dibagikan ke masyarakat yang dekat rumah saya. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Itu kambing. Tapi kalau yang kurang ajar nate saya, teteh, eta Aam teh sok ngaganggu anak saya, sok ngaganggu istri orang Aam teh. Cek istri saya teh, Aa pencit si papa, bagikan dagingna. Itu yang disebut dengan kadang binatang ternak itu lebih mulia. Paham ya? Jadi saya punya binatang ternak yang suka ngeganggu, disembelih, dibagikan, seneng orang. Tapi mun saya nanu disembelih saya dibagikan. Sok saha nu mau nerima daging Aam Amiruddin. Dan merenan istri sana jadi masalah itu. Jadi maksudnya
Kalau orang sudah terbuai dengan hawa nafsu, memang kita kudu siap mental. Ibu udah susah ngingetin. Tidak sedikit loh Bu, orang curhat ke saya, Pak Am, kenapa ya suami saya teh sampai sekarang belum mau sholat Pak. Padahal anak saya bilang ini, Papa, kenapa Papa nggak sholat? Jawabannya teh kieu, Papa mah udah tua, kamu aja yang sholat. Tapi aneh, kalau ke anak menyuruh kamu sholat, Jumatan ayo kamu Jumatan. Tapi dia namanya teh Jumatan. Saya teh aneh Pak. Ya Bu, saya bilang kalau orang itu sudah terbuai dengan hawa nafsu, emang susah. Ibu sampai speechless, kehabisan kata-kata, kudu kumaha gitu. Tak itu. Makanya ada orang yang terlelap dalam buayan hawa, yang tadi mah terlelap dalam buayan angan-angan, yang kedua terlelap dalam buayan hawa, yang ketiga terlelap dalam buayan waktu. Terlelap dalam buayan waktu. Ibu, sebenarnya kita ngaji di sini teh paling lama 2 jam. Paling lama ya. Tadi dari Ustadz Ihsan jam 8 nyambung ke saya, nanti jam 10 bubar, ngan 2 jam. Tapi nu ibu karasa teh asa lama. Katingali anu ga Iya. Tapi kenapa kalau nonton drama Korea itu 3 episode tuh asa sebentar. Kan 1 episode 52 menit. Ya. Hafal teh karena saya pengamat. Bukan suka nonton, saya kan pengamat. Jadi kalau drama Korea itu 52 menit. Kadang-kadang ibu nonton drakor 3 episode, ya. Kieu. Next episode klik. Next episode klik. Ujuk-ujuk Allahu Akbar Allah. Ibu ti jam salapan. Nggak kerasa. Sakalina ngaji, dia sampai gini, sampai ke teman teh pencetan gitu. Jadi memang sebenarnya kadang kita ini kalau dalam buayan waktu, kalau waktu kita dibuang begitu saja, asa singkat loh. Tapi kalau waktu kita digunakan untuk kebaikan, sok asa lama. Sholat tahajud teh sebenarnya nggak lama, 30 menit sampai sejam. Ibu, tahajud teh singkat sebenarnya. Kalau kita anggaplah ibu bapak makan rata-rata hafal juz amma ya. Anggap ya, amin gitu. Maka rakaat saya misalnya ibu bangun jam 3. Rakaat pertama amma yatasaaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Rakaat kedua wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha. Rakaat ketiga abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Rakaat keempat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Tah lamun surat nu karatu atau nanti pas 4 rakaat berikut mah ambil dari juz ke-29 ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tah kalau itu anggaplah idealnya eta teh sajam. Tapi tahu enggak? Asalilat. Asal lama loh. Tapi kenapa kalau yang hura-hura asa sebentar? Sok atuh ibu. Ibu teh kan browsing balanjaan. Asupkeun kana karanjang. Asupkeun kana karanjang. Eta karanjang pinuh kan ada pemberitahuan karanjangnya sudah pinuh. Hapus deui, hapus deui, neangan deui barang asupkeun deui kana karanjang. Kamu kan nggak punya uang.
Terus naon eta ningalian barang? Saldo nggak ada. Tapi itu setengah jam Pak, nggak kerasa loh. Bener nggak Bu? Setengah jam tuh nggak kerasa. Tapi kalau maca buku setengah jam teh mata teges merah. Wah gitu kan. Jeung huruf teh asa geus nararapel. Ya kan? Kalau baca buku setengah jam teh Gusti Agung ya Allah ini apa gitu kan. Nah, iya teh huruf teh apa? Dikucek apa kan gitu. Itu setengah jam baca buku, asa capek. Itu nu kitu teh naon Bu ari balanja online teh? Paling gini sat. Nah sat teuing nanaonan kikian itu supaya apa Bu dikia-kia naon sok percaya ke saya Pak, setengah jam itu nggak kerasa loh ya. Anda nonton misalnya TikTok, apa IG, cuma kikian gutak-gitak, ya cece. Asli loh, itu yang disebut dengan apa Bu? Terlelap dalam buayan. Itu hati-hati loh. Jadi kita ini kudu mengatakan, ini aku terlelap dalam buayan waktu enggak? Oh enggak. Ini perjalanan menuju silaturahmi. Aku menengok ibuku, walaupun ibu dari Cimahi ke Ujung Berung 1,5 jam, maka itu bukan buang-buang waktu. Karena 1,5 jam itu ibadah. Kebayang temun ibu mau nengok orang tua, rumah ibu di Cimahi, ya di Ujung Berung, orang tua ibu macet sampai 2 jam. Itu tidak wasting time, itu jadi ibadah. Orang yang hidup dalam buayan, lelap dalam buayan waktu, kadang-kadang untuk hal yang gak guna bisa berjam-jam. Pernah kan ada acara Persib jam 10, jam 4, jam 10 teges pinuh aya nu kukulintingan di ditu sok. Bari buka baju Persib aing sok. Nah Maung Bandung naon sok kikian buka baju Persib aing main teh engke jam 4 ya jam 10 geus kikieu naon sok ibu sok bapak teu percaya tingali itu di mana di Jalak Harupat itu atau di mana tuh di GBLA. Saya kadang kieu naon sampai saya tanya ke keponakan saya, Bang eta maena iraha engke jam 4 nah jam 10 geus kikieu apa gitu. Teu ngarti. Itu lalai dalam buayan waktu itu, ya kan? Nah Bu, orang kayak gitu kalau diingetin juga nggak ngeh. Dan dia seperti dalam mimpi, seperti dia dalam buayan mimpi gitu. Jadi yang bahaya itu justru mimpi di saat sebenarnya kita tidak mimpi. Ya kalau orang mimpi karena hilang kesadarannya, jelas itu mimpi hakiki. Ini yang bahaya itu mimpi yang majazi. Mimpi yang kiasan, ya, terlelap dalam buayan angan-angan, terlelap dalam buayan nafsu, terlelap dalam buayan waktu. Makanya Allah berfirman, ayatnya saya yakin hafal semuanya, wal asri demi waktu, innal insana lafi khusrin, manusia itu berada dalam kerugian. Kapan manusia berada dalam kerugian? Ketika dia terlelap dalam buayan waktu. Dia lupa kalau waktu itu gak bisa dibeli Pak. Michael Jackson itu kayanya luar biasa, kaya raya Pak. Jeung Anda mah jauh pisah. Teu bisa lah dibandingkan jeung bapak-bapak di dia. Michael Jackson tuh kaya raya. Anda tahu gak? 1 detik pun dia tidak bisa memperpanjang umurnya. Dia meninggal di usia 50. Usia 50 ya. Dia banyak duit, gak bisa beli waktu. Makanya Allah berfirman, rugi orang yang terlelap dalam buayan waktu. Rugi karena dia lupa kalau waktu itu gak bisa dibeli gitu. Ya, makanya Allah mengingatkan,
illalladzina amanu wa amilus soleh, kecuali kalau kamu isi waktu itu dengan iman dan amal soleh, maka itu berarti menjadi jelas-jelas akan ada kemanfaatan untuk diri kita. Jadi sekarang mas, setelah ngaji sekarang, ketika ibu gini-gini nih tadi, buayan waktu, ambil Al-Quran 3 menit tunduk, ambil deh gesajam teh buayan waktu, ambil Quran deh 5 menit perih, sajam setengah buayan waktu. Jadi ya, alhamdulillah nih Bapak Ibu, Anda dari persiapan anggap jam 7 sampai jam 10, pulang jam 11, itu teh benar terisi dengan kebaikan. Ya kan? Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang yang terlelap dalam buayan waktu. Dan Nabi mengatakan, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 pancam nikmat yang seringkali membuat manusia terlena. As-sihhatu, nikmat sehat. Bapak Ibu, kalau orang udah sakit, cita-citanya cuma satu, sehat. Nah, jangan duitnya berlimpah segala macam, pasti pengen sehat. Nah, sekarang kita lagi sehat, sok. Jangan dilalaikan itu kesehatan. Kata Nabi SAW, 2 yang sering dilupakan, as-sihhatu, sehat. Makanya gini, mama meni rajin tahajud mumpung sehat ayah. Mama meni rajin Senin Kemis mumpung sehat. Mama bade ka mana? Bade ka pangaosan. Ka mana? Di Arjasari. Teu salah eueuh deui pangajian. Ini jauh gitu, hah? Ayah mumpung ada mameng mama sehat dan ada waktu. Maka bagi dia tidak rugi pergi dari Bandung ke Arjasari 1,5 jam, nggak rugi. Kenapa? Dia tidak dalam buayan waktu, tapi dia menggunakan waktu dan sehat dalam kebaikan. Jadi kita ini kudu berjuang ketika kita sehat itu benar-benar menggunakan kesehatan dan kebaikan, dan ketika kita punya waktu. Ya, nih kalau ada adik-adik saya di sini, hati-hati. Ada satu momen anak kita ini sudah untouchable. Teman-teman yang ada di IG, di YouTube yang masih muda-muda, yang anaknya masih TK, SD, kudu keep in touch, kudu deket. Kenapa? Pada akhirnya udah SMP mah mulai untouchable. SMA susah, kuliah entah ada di mana eta budak. Udah nikah, matak momen terbaik itu justru 0 sampai SD kelas 6. Saya suka berulang-ulang mengatakan, itu untuk anak-anakku tercinta, adik-adikku tercinta, jangan lalai dengan waktu keemasan dengan anak. Kenapa? Kalau ananda semua dari awal sudah dekat dengan anak, nanti anak kuliah, nanti anak rumah tangga, udah punya modal awal, deket we. Kudu sedih Pak. Mun anak teh nah nggak deket, itu mungkin ada satu momen kita tidak memanfaatkan momen itu untuk membangun kedekatan. Jadi kudu dipaksakan bapak-bapak, adik-adikku tercinta nih yang masih muda-muda, ada yang udah sepuh makan tinggal tobat ke Allah, tinggal tobat ya. Tapi ini mah yang masih muda-muda sering ya anak teh dipeluk, ya ajak main, lari-lari. Tah itu teh modal nanti. Kalau ketika TK lari-lari di mall, nggak apa-apa nggak punya uang gak main di mall, ya lari-lari dibawa ke alun-alun, biarin ketemu jurig oge. Nah kan di alun-alun, ya anak-anakku tercinta, tidak harus kita main itu dalam arti ngeluarin duit banyak. Dan nu penting mah kedekatan. Nah banyak loh, jujurnya orang yang sudah seusia saya bilang gini, Kang, nyeselna ayeuna saya teh barudak teh eueuh nu deukeut ka saya teh. Nyesalnya sekarang. Ini teh cerita 10 tahun yang lalu. Anak-anak teh enggak ada yang dekat ke saya. Ya salah saya, kata dia. Salah saya sih. Ketika TK SD teh saya riweuh teuing ku gawean. Nya cek saya teh dari gawean mah moal beresna, tapi ada satu da engkege anak-anakku, adik-adikku,
Kalau udah anak SMP, SMA mah dah memang sunnatullahnya dia punya teman. Nah justru di saat 0 sampai SD kelas 5 itu kudu deket. Soker SD, ker TK mah sayang ganti baju kita ke undangan. Langsung. Sok geus kelas SMP, nah kita ke undangan. Undangan siapa? Ya undangan teman papa. Terus apa manfaatnya untuk aku itu apa? Ya itu harus apa? Ini apa benefit untuk aku apa? Benefitnya apa? Atuna silaturahmi kan aku nggak kenal dia. Jadi gimana? Udah aku mah di rumah aja deh. Di sana teh, nah itu ku bapaknya teh diajak. Di sana teh kan undangannya teh di hotel. Enggak, aku mah go food aja. Kata aku mah wasting time deh. Oh, kenapa coba? Itu tanda anak tuh kalau udah SMP udah susah. Ya, dia lebih asik dengan dirinya sendiri. Mata untuk anak-anakku tercinta, adik-adikku, itu momen golden period. Masa keemasan tuh 0 sampai 12 tahun. Bahkan ayeuna mah 0 sampai 10 tahun. Itu kudu bener-bener deket gitu kan. Dah gak lama tuh 10 tahun teh. Dibanding dengan perjalanan hidup. Tak nanti SMP dia udah punya teman, SMA udah punya teman, kuliah udah punya teman, udah sarjana mah udah punya teman hidup. Ya kan? Dan seringkali orang tua bilang ini, kamu mah menitara ngobrol jeung papah teh. Ya ngobrol kumaha tuh baheula ge tara ngobrol kumaha sih. Kumaha ayeuna ujug-ujug ngobrol apa kabar? Cek anak teh naon ujug-ujug ngobrol apa kabar? Ya, nah, ini yang disebut dengan terutama untuk anak-anakku sekalian, jangan apa tadi? Terbuai dengan waktu. Ya, kenapa? Sebab itu teh ada golden period yang sangat penting. Nah untuk bapak ibu yang masih punya orang tua, kudu bener-bener. Kenapa? Tak kalau udah nggak ada, masuk jadi kenangan. Tempat kita makan di mana, ngajak jalan-jalan kemana, itu tuh jadi kenangan. Tapi ada orang yang tidak punya kenangan sama orang tuanya. Iya bu, gitu. Mun orang tua kita sakit-sakitan, antar ke dokterna, beliin obat, itu tuh jadi kenang-kenangan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlelap dalam buayan waktu. Karena pada akhirnya waktu itu akan lepas dari genggaman kita. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan. Terlelap dalam buayan angan-angan, terlelap dalam buayan nafsu, dan terlelap dalam buayan waktu. Kalau buayan waktu mah ayatnya yang gampang aja, yang wal asri. Nah, Ibu, insya Allah ketemu saya lagi di sini nanti November ya. Ya nanti November. Tanggal 21 November. Ya. Asupkan ke agenda ti ayeuna. Jangan bilang udah nggak tahu, asupkan. Insya Allah 21 November ketemu saya lagi di sini insya Allah dengan tema yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.